Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin jamaah Masjid Al-Fauzan rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan sore menjelang malam ini kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di salah satu taman surga, yaitu di Masjid Al-Fauzan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerima kita bisa menerima apa-apa ilmu dari Allah dan mendapatkan ridhonya. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat serta keselamatan juga dilimpahkan kepada para istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia, dan juga termasuk kita. Semoga ini kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah, mendapatkan minuman di Telaga Kautsar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari Telaga Kautsar tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul, yaitu wajibnya menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perkataan selainnya. Dari judul ini kita bisa mengangan-angan sebelumnya. Ini salah satu konsekuensi kita mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Karena ada sebagian dari kaum muslimin itu mau bertakwa pada Allah, tetapi kurang mau mengakui kerasulannya, atau tidak mau taat 100% kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita temui tokoh-tokoh yang dulu terkenal dengan ingkarus sunnah, orang-orang yang ingkar terhadap sunnah, jadi hanya kepada Allah saja. Padahal Allah sendiri mewajibkan bahwa ketaatan kepada Allah itu tidak sempurna tanpa didasari atau disertai dengan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Azza wa Jalla itu menjadikan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Di dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Di sini Allah berfirman yang artinya maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita semuanya, kalau kita ini mengatakan beriman kepada Allah, maka harus rela menerima apapun yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, menerima apapun yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini senada dengan bahwa apa yang dikehendaki Allah itu pasti sejalan dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kalau Rasulullah itu sampai melakukan satu kesalahan, maka Allah sendiri yang akan langsung menegurnya. Seperti misalnya ketika Rasulullah itu menerima putusan orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir yang mendatangi beliau, Rasulullah sangat berharap agar para tokoh ini mau menerima Islam, sehingga akibatnya apa? Ketika ada sahabat beliau yang ingin bertanya sesuatu, mungkin beliau sedikit ABK, dikatakan abasa wa tawalla. Ya, Rasulullah itu bermuka masam. Maka yang demikian ini kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah langsung menerima teguran itu. Rasulullah tidak menyembunyikan. Ada satu sedikit cerita, ada seorang kafir yang masuk Islam karena ayat ini. Ya, kenapa kok begitu? Karena Rasulullah tidak menyembunyikan apa yang ditegur oleh Allah. Jadi betul-betul Rasulullah itu orang yang jujur, tidak menyembunyikan apapun, tidak ada yang tersembunyi dari Rasulullah itu. Sehingga apabila kita menerima atau ajaran-ajaran, oh, kamu belum saatnya, kamu itu belum makomnya, kan ada kadang-kadang seperti itu ya. Ini masih rahasia, kalau bukan anggota nggak boleh tahu bacaan wirid-wiridnya. Kalau ada yang demikian ini, maka bisa dipastikan itu bukan datang dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang-orang kafir pun itu berhak mendengar informasi tentang Islam apapun, 100% boleh mendengar, ya. Bahkan kritikan-kritikan itu sebagiannya justru menjadi sarana orang-orang kafir itu kemudian memeluk agama Islam. Kemudian dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab, Allah juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Jadi di sini batasannya jelas, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Jadi kalau misalnya ada orang-orang tidak mukmin kok tidak taat, ya Anda jangan marry, ya, jangan marry. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 39. Jadi kita seharusnya selalu berpikir, dalam angan-angan kita
kita itu selalu memikirkan apakah yang saya ucapkan ini sesuai yang diperintahkan Rasul atau tidak. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan perintah Rasulullah atau tidak. Ya. Misalnya contohnya kita keluar dari masjid, ya. Itu kan perintahnya didahului dengan kaki kiri ya. Nah, kiri. Kemudian setelah itu kan kita pakai sendal kebiasaannya. Nah, Rasulullah memerintahkannya pakai sendalnya itu kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Kanan dulu. Ini kan suatu kerepotan ini kalau tidak kita pikirkan. Mungkin yang diingat ketika keluar masjid kiri dulu, maka kaki kiri langsung masuk ke sendal mungkin ya. Saya lihat banyak yang seperti itu. Tidak memikirkan seharusnya bagaimana tekniknya agar keluarnya dari masjid itu kaki kiri dulu, kemudian pakai sendalnya pakai kanan dulu ya. Kalau saya lihat itu ada yang menginjak dulu sendalnya, jadi belum dipakai, kaki kiri keluar diinjak sendalnya, kemudian kaki kanan masuk sandalnya. Nah, seperti itu hendaknya kita ini selalu berpikir gitu. Berpikir sehingga makan sering saya mengingatkan teman-teman itu sudah diingatkan pasti masih pakai tangan kiri. Apakah memang nikmat makan dengan tangan kiri itu? Jawabannya apa? Wah, lari ke susu, selat apa gitu, nggak mikir ya, karena nggak mikir. Nah, kita seharusnya setiap apapun kita pikirkan. Ada seorang ustadz atau apa ya ditanya apa ya, kalau nggak salah Pak Gum, bersalaman setelah sholat apakah boleh atau tidak? Ternyata pertanyaan itu salah. Kalau pertanyaannya itu boleh atau tidak, itu nanti menimbulkan polemik. Nah, seharusnya bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya harusnya begini: apakah yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat gitu? Sehingga kalau di situ ada, oh setelah sholat Rasulullah mengajari bersalaman, oh berarti boleh. Tapi kalau di situ mengucapkan istighfar atau apa, nah itu berarti tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu hendaknya kita perhatikan juga. Jadi jangan bertanya dengan boleh atau tidak boleh. Kita ralat dengan apakah Rasulullah mengajarkan atau bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Sehingga harapannya kalau orang yang bertanya itu menjadi tidak tersinggung. Kenapa? Karena kalau tidak boleh itu masa ini kan baik, nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, sehingga semuanya sepertinya tidak boleh. Ketika diterangkan pun itu masih sulit bisa menerima. Tetapi kalau kita senantiasa berpikir bagaimana kita itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita akan menjadi orang yang mudah menerima petunjuk dari Rasulullah SAW. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari ayat ini kita dapat mendapatkan satu ketetapan hati yang harus kita tanamkan.
kalau kita itu ingin menjadi orang yang beruntung, maka syaratnya adalah samina wa ata'na, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada teman dengan istrinya ada masalah, kemudian istrinya itu menggugat cerai, tetapi suaminya itu tidak mau menceraikan istrinya. Padahal kalau seorang istri sudah meminta gugat cerai, itu saya dengar banyak ustadz itu mengatakan sebaiknya diceraikan. Istri yang sudah seperti itu ceraikan. Kenapa? Karena kemungkinan besar kalau seorang wanita sudah meminta cerai, itu sudah sulit untuk diharapkan baik kembali. Gitu. Dan kalau tidak dicerai, maka istri melakukan kemaksiatan itu masih tanggungan suami. Tetapi kalau kemudian dicerai, maka suami menjadi hilang tanggung jawabnya terhadap kemaksiatan istrinya, dan dia juga bisa segera kembali membangun rumah tangga. Bayangkan ada keluarga suami istri sudah nggak kumpul sampai berbulan-bulan, mungkin sampai bertahun-tahun, ada yang seperti itu. Padahal kalau misalnya naudzubillah terjadi sesuatu, hamil misalnya, maka ini menjadi dosa suami. Maka dari itu seperti itu. Rasulullah pun ketika ada sahabat wati, sahabat perempuan ya, wanita muslimah, sahabiah mengatakan kepada Rasulullah dia tidak mau lagi, tidak bisa lagi hidup berumah tangga. Padahal sahabatnya itu juga sahabat Rasulullah itu orang yang bertakwa, tetapi sahabat sahabiah ini tidak bisa lagi. Maka Rasulullah pun mengizinkan untuk bercerai. Nah, ini apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu samina wa ta'na. Demikian juga kita pernah mendengar mungkin ya cerita seorang wanita dilamar oleh Rasulullah tapi untuk orang lain. Maka sahabat sahabiah ini langsung menerima. Kenapa? Karena Rasulullah yang melamarkan. Jadi ini kita sebagai seorang muslim bagaimana memanage image kita, pemikiran kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu adalah dari keputusan Rasulullah SAW sebagai wujud cinta kita kepada beliau. Karena tidak ada rasa cinta kecuali diwujudkan dengan mematuhi apapun yang diperintahkannya. Kemudian Allah juga lebih menegaskan lagi di dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, ya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul, dijanjikan kalau taat kepada Rasul itu berarti dia taat kepada Allah. Kalau taat kepada Rasul, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, sebaliknya ancaman Allah, kalau tidak taat kepada Rasulullah, maka akan ditimpakan azab yang pedih, cobaan yang pedih. Ya. Jadi dalam Islam kita selalu mendapati kebaikan pasti ada balasannya, pasti. Kemudian kalau tidak dilakukan,
pasti ada ancamannya. Bukan terus kalau nggak mau taat pada Rasul ya apa-apa terserah, enggak. Tapi Allah mengancam akan memberikan azab dan cobaan kepada orang tersebut. Sehingga kita perlu menyadari ini merupakan satu kepastian dan konsekuensi logis yang harus kita terima. Kita tidak bisa memilih apapun, ya, mengucapkan salam misalnya, cara bersalaman misalnya, cara sholat, cara makan, cara tidur, cara buang air kecil, buang air besar, kecuali kita harus meniru apa yang sudah dicontohkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga alasan tidak tahu itu sebetulnya menjadi hal yang tabu untuk kita. Kenapa demikian? Saat ini dunia digital itu sudah sangat mudah, sangat memanjakan kita untuk mencari informasi-informasi. Misalnya kita ingin berdoa atau berzikir di waktu pagi, tinggal cari saja doa Rasulullah atau zikir pagi Rasulullah di internet, pasti muncul semuanya. Nah, ini sehingga tidak ada alasan lagi kita tidak tahu. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak mau tahu atau merasa malas, merasa capek karena kita sudah melakukan aktivitas. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya. Mosok ono ya. Apa ada orang yang tidak mau surga ya? Orang yang tidak beribadah pun secara angan-angan pasti ingin masuk surga. Tidak beragama Islam pun mereka juga ingin masuk surga. Apapun kedudukan orangnya, apapun agamanya, pasti ingin masuk surga. Tetapi di sini Rasulullah SAW berjanji. Jadi ini satu janji yang menyenangkan kita ya. Yaitu kalau kita itu mengakui Rasulullah sebagai panutan kita sebagai umatnya, maka kita pasti akan masuk surga. Syaratnya kalau kita tidak merasa tidak mau, artinya kita mau masuk surga, pasti masuk surga. Gila dikatakan, beliau bertanya, ditanyakan kepada beliau, wa man yakba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Sahabat ini juga heran, apa ada orang yang tidak ingin masuk surga? Masa ingin masuk surga? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, siapa yang mentaatiku ia akan masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku, artinya tidak taat kepadaku, berarti ia enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kira-kira bapak-bapak ini, ibu, bagian mana dari perintah Rasulullah itu yang terasa sulit diikuti itu apa kira-kira? Pernah terlintas tidak? Kalau sholat saya yakin semua enteng ya, sudah enteng. Kalau zakat, sedekah
Enteng enggak ini? Enteng, alhamdulillah ya, enteng. Jadi sedekah itu kan intinya kalau kita dapat rezeki itu wajib dikeluarkan, kecil ataupun besar. Kalau sudah masuk nisab dan haul maka wajib diberikan zakat. Jadi sama-sama wajibnya, cuma bagiannya yang berbeda. Kalau saya amati Bapak Ibu, yang berat itu adalah ketika melaksanakan hukum waris. Itu namanya berat. Banyak di antara keluarga-keluarga muslim itu belum melakukannya. Kadang-kadang harta itu dibagi dulu sebelum orang tua meninggal dunia. Ini kalau saya melihat yang berat itu di hukum waris itu. Tidak tahu apakah besok bandingkan semuanya termasuk saya itu bisa atau tidak. Tetapi kalau ada antar-antarnya, seandainya tidak seperti yang diatur oleh Rasulullah, yaitu bagian wanita 1, bagian laki-laki 2, itu syaratnya itu harus ridho, semuanya ridho syaratnya. Kemudian yang paling berat juga Bapak Ibu, itu yang berhubungan dengan kematian. Itu juga sangat berat untuk menaati Rasulullah SAW. Kita yang sudah tahu saja kadang-kadang untuk meninggalkan minimal undangan itu juga berat, minimal ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di depan, mari kita selalu memohon kepada Allah agar kita ini termasuk orang yang dimudahkan hatinya untuk menaati perintah-perintah Rasulullah SAW. Sekecil apapun, mari kita tanya apakah ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Sholat kita misalnya ya, sholat suatu ketika kok cepet banget ya, jangan-jangan cepet ya. Sudah mau maghrib ini, wah lupa tadi tinggal 5 menit. Apakah kalau Rasulullah itu tinggal 5 menit sholatnya dicepetke apa enggak? Ternyata contoh dari Rasulullah, kalaupun waktunya hampir habis, itu sholat kita tetap tumakninah, tidak dipercepat meskipun melonjak waktu maghrib misalnya. Ini juga perlu kita ketahui dan kita laksanakan. Mendengar qomat, wah orang Melayu telat lagi. Kadang-kadang karena ras rontok Melayu. Padahal ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa perintahnya? Yaitu tetap kita melakukan jalan biasa seperti ketika longgar, dan kita ikuti jamaah apa yang kita dapatkan dan menambah atau melengkapi apa-apa yang tertinggal dari jamaah tersebut. Dan banyak hal lagi ini yang perlu kita senantiasa usahakan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu kita akan masuk surga. Salah satu pelajarannya yaitu Rasulullah mengajarkan agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar ya. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Menaati Rasulullah dan meninggalkan setiap perkataan yang bertentangan dengan sabda beliau, serta berserah diri kepada Allah.
adalah salah satu kunci di dalam tegaknya agama kita. Salah satu kesempurnaan syahadat kita yang sudah kita ucapkan. Sebab agama itu tegak dalam dua kaidah, yaitu tidak menyembah kepada selain Allah dan hendaknya atau harus menaati Rasulullah. Jadi sebetulnya dalam beragama itu hanya dua itu, poinnya itu hanya itu saja. Meskipun cabang-cabangnya banyak, tapi pada prinsipnya hanya itu, yaitu tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi hanya menyembah kepada Allah dan menjadikan Rasul itu menjadi teladan kita yang kita taati. Apa yang diperintah kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Jadi ibadah ini yang agak sulit, ya. Ada orang-orang yang melakukan ibadah tidak diperintah oleh Allah melalui Rasulullah. Alasannya baik, tetapi karena cara berpikirnya yang salah. Cara berpikirnya sebetulnya begini: kalau itu tidak diperintah, tidak usah dikerjakan. Jadi ngono kuwi, ora diperintah, ora dilakoni, ora usah golek-golek. Artinya gitu, ora usah golek-golek. Sehingga kalau ada syair-syair, bacaan-bacaan, apapun itu, kalau nggak tahu artinya, lebih baik tidak ikut-ikutan, ya, tidak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena banyak syair-syair, ucapan-ucapan yang kita tidak tahu artinya, kelihatannya bagus, tetapi di dalamnya itu sebagian besar itu menempatkan Rasulullah itu sebagian dari sifat ketuhanan. Kalau panjang perhatikan, hampir semua syair untuk menyanjung Rasulullah itu pasti kebablasan. Bisa dipastikan seperti itu. Nah, kesimpulannya dari yang saya sampaikan, yang pertama yaitu wajibnya menaati Rasulullah dan mendahulukan perkataan beliau atas perkataan siapapun, ya. Jadi mentaati Rasulullah dan mendahulukan, jangan gosek-gosek, ibaratnya jangan memakai kata orang lain ketika memang itu dari Rasulullah dulu. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, menaati Rasulullah itu merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Tidak ada orang masuk surga tanpa mencintai Rasulullah, tanpa menaati Rasulullah. Kemudian yang ketiga, bermaksiat kepada Rasulullah dan menyelisih perintahnya merupakan sebab manusia itu ke dalam fitnah dan ke dalam azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita menjadi orang yang cinta kepada Rasul, mudah menerima perintahnya dan mudah meninggalkan larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.